Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bapak Iman di pelajaran simulasi digital. Ya, apa kabarnya nih anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Ya, walaupun sekarang masih dalam kondisi pandemi ya, pandemi, mudah-mudahan anak-anakku semua sehat semua ya. Tetap pakai protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi tetap menggunakan masker kalau keluar rumah. Oke ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan atau mempresentasikan pelajaran simulasi digital mengenai pemanfaatan eh, aplikasi pengolah presentasi. Ya, ya, kita buka PowerPoint-nya ya. Oke, ya. Kali ini kita akan membahas tentang presentasi. Cuman sebelum kita beranjak jauh, kita akan lihat dulu. Oke, ini Bapak akan tampilkan ya, memanfaatkan perangkat lunak presentasi. Oke, peta konsepnya. Ini bisa kalian lihat ya, perangkat lunak presentasi. Itu ada jenis-jenis, ada fungsi, ada pengertian perangkat lunak. Nah, jenis-jenisnya dalam hal ini ya, walaupun banyak sekali perangkat lunak pengolah presentasi itu banyak sekali kalian bisa menggunakan apapun itu, tapi dalam hal ini kita akan membahas produk dari Microsoft, ya, yaitu Microsoft PowerPoint. Tentunya kalian sudah nggak asing lagi ya dengan Microsoft PowerPoint. Ya, apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas fitur-fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint, dan kita akan mulai mencoba untuk mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Itu konsepnya ya. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama itu 3.5 untuk kompetensi pengetahuannya. Di sini adalah menerapkan fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Nah, 4.5 itu membuat slide presentasi. Jadi kalian nanti akan langsung praktik membuat slide presentasi. Nah, indikatornya menjelaskan aplikasi pengolah presentasi. Yang kedua, menjelaskan fitur-fitur aplikasi pengolah presentasi dalam hal ini dari produk Microsoft ya, yaitu Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, mengoperasikan program aplikasi, kalian nanti langsung mengoperasikan. Dan yang terakhir adalah membuat slide presentasi yang menarik. Tujuannya, ini bisa kalian baca. Sini melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk membuat slide presentasi. Yang kedua, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, melalui praktik dan uji coba, peserta didik diharapkan mahir dalam mengoperasikan aplikasi pengolah presentasi. Dan yang terakhir yaitu, melalui praktik dan penugasan, peserta didik diharapkan mahir dalam membuat slide presentasi yang baik dan menarik. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Apa itu presentasi? Mungkin kalian sering mendengar, atau mungkin sebenarnya kalian sudah pernah membuat, tapi kalian tidak pernah sadar gitu ya. Tidak pernah tahu, oh bahwa file presentasi itu ini loh. Gitu. Presentasi itu adalah yang pernah saya buat loh dulu waktu SMP. Presentasi itu adalah yang pernah saya buat loh waktu pelajaran misalnya boga dasar untuk yang anak tata boga, atau pelajaran busana, atau pelajaran di perhotelan. Saya yakin kalian semua sudah pernah membuat file presentasi. Cuma kalian bingung, presentasi itu apa ya? Oke, di sini Bapak akan menjelaskan. Apa itu presentasi? Ya. Presentasi itulah penyampaian pendapat, ide, pikiran, gagasan, masukan, supaya lebih mudah secara singkat untuk dipahami. Oke, jadi begini. Ketika kalian punya pendapat, ketika kalian punya ide, ketika kalian punya materi, ketika kalian punya gagasan, terkadang kita sulit untuk menyampaikannya. Gimana ya caranya nyampein yang baik? Itu kan ya. Gimana ya cara mengutarakan sesuatu itu supaya bisa diterima, supaya bisa dipahami, supaya singkat, padat, tapi jelas. Nah, salah satu triknya adalah melalui presentasi. Nah, dalam hal ini, presentasinya menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Bapak yakin kalian semua sudah pernah membuat mungkin file presentasi. Gitu ya. Pak, kalau misalnya pakai aplikasi yang lain gimana Pak? Boleh,
banyak sekali. Nanti kita akan jelaskan ya. Di slide-slide berikutnya akan Bapak jelaskan. Aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan untuk membuat file presentasi. Oke, selanjutnya. Nah, tentunya ketika kalian akan membuat suatu presentasi ya, terutama misalnya di pelajaran nih. Misalnya kalian sudah pernah memasuki pelajaran untuk yang anak busana pelajarannya misalnya teknologi menjahit, contoh gitu ya. Kalian disuruh membuat sebuah presentasi, disuruh membuat paparan tentang teknologi menjahit yang sudah berkembang atau yang ada di Indonesia pada saat ini. Tentunya kalian butuh dokumen dong ya. Tentunya kalian butuh file-file, kalian butuh dokumen-dokumen pendukung untuk membuat presentasi tersebut. Apa sih dokumen presentasi itu? Ya, dokumen presentasi itu alat atau dokumen yang biasanya digunakan untuk mengutarakan pendapat ide ya. Kalau tadi presentasi adalah untuk mengutarakan idenya, dokumennya tentunya ini adalah alat pendukungnya atau ya dokumennya lah yang digunakan untuk membuat presentasi tersebut supaya lebih mudah secara singkat untuk dipahami. Jadi file-file pendukungnya, misalnya kalau kalian untuk yang anak hotel misalnya, contoh kalian belajar mengenai perhotelan, mengenai sanitasi hygiene, tentunya kalian butuh file-file pendukung dong ketika kalian akan membuat presentasi. Ya tidak hanya dari misalnya buku-buku bacaan atau dari modul dari guru yang diberikan, bahkan bisa juga dari internet atau video-video yang nantinya dokumen-dokumen tersebut, file-file pendukung tersebut akan kalian rangkum, akan kalian jadikan satu, kalian ringkas gimana caranya supaya apa yang ingin kalian utarakan, apa yang ingin kalian sampaikan itu dipahami oleh audiens tanpa mengurangi makna dari materi yang kalian akan sampaikan. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke fungsi utama aplikasi presentasi. Udah mulai masuk aplikasi nih. Yang pertama, tentunya dia sebagai penyunting naskah dan menghiasnya jelas. Supaya menarik, supaya orang mau baca ya, supaya orang mau melihat presentasi kalian, tentunya kalian harus menyiapkan naskahnya dong. Tidak mungkin kalian membuat presentasi nggak punya bahan. Kalian membuat presentasi nggak punya naskah. Kalian membuat presentasi nggak punya file. Setelah punya diapain? Ya dihias. Dimasukkan ke aplikasi presentasi, kalian hias. Bukan dalam artian menghiasnya menjadi ramai ya, tapi menghiasnya supaya enak dilihat, enak dipandang, komposisi warnanya tepat, orang bacanya enak, dan orang bacanya juga, ih, bagus ya presentasinya, ih keren loh gitu. Ada sesuatu yang membuat orang itu nggak bosan baca itu. Fungsi yang kedua yaitu sebuah cara untuk memasukkan dan memanipulasi gambar grafis. Maksudnya apa Pak? Gitu ya. Ya, di presentasi ini kalian bisa memasukkan gambar, memasukkan suara, memasukkan bahkan video. Bisa contohnya ini yang sekarang di hadapan kalian nih yang Bapak buat. Kalian bisa ada melihat gambar, ada tulisan, dan mungkin nanti juga ada efeknya dan sebagainya. Jadi manipulasi gambar grafis. Dan yang ketiga, menyajikannya dengan cara sistem slideshow. Slideshow ini yang kalian lihat ya, satu halaman utuh itu hanya sebuah tampilan file yang ingin Bapak sampaikan. Ini udah selesai, berganti lagi. Itu adalah slideshow maksud situ. Jadi itu 3 fungsi utama aplikasi presentasi. Selanjutnya, yang tadi Bapak katakan, banyak banget sebenarnya aplikasi presentasi yang bisa kalian gunakan. Banyak sekali. Tapi yang paling sering biasanya adalah nih yang gambar pertama, PowerPoint. Nah, ini Bapak rasa sudah tidak asing lagi ya. Mulai dari Office. Mungkin Bapak zaman dulu Office 97 ya segala macam sampai sekarang Office 2019 yang Bapak gunakan saat ini. Dan yang beredar saat ini adalah Office 2019 yang terbaru, Office 2019. Jadi kalian itu jangan sampai ketinggalan zaman. Kenapa jangan sampai ketinggalan zaman? Karena begini. Ketika di dunia kerja, apapun jabatan kalian,
bukan tidak mungkin kalian akan diminta untuk atasan kalian, bukan tidak mungkin kalian akan diminta oleh bos kalian atau bahkan rekan kerja kalian untuk membuat sebuah presentasi. Ya, bukan tidak mungkin di dunia kerja, apapun profesi kalian. Entah itu misalnya kalian seorang koki untuk yang boga, entah itu kalian seorang perancang busana untuk yang busana, atau entah kalian itu sebuah seorang sorry seorang karyawan hotel. Itu bukan tidak mungkin kalian akan membuat sebuah presentasi. Dan memang tidak hanya menggunakan PowerPoint saja, aplikasi apapun bisa kalian gunakan. Bahkan video pun bisa menjadi bahan presentasi. Nah, nanti Bapak akan berikan contoh nih. Kok bisa Pak video? Bisa. Banyak sekali sekarang presentasi-presentasi yang menggunakan video. Nanti Bapak akan berikan contoh. Contoh simpel yang nanti akan Bapak berikan adalah video undangan pernikahan. Jadi zaman sekarang kan udah zaman digital ya, memasuki era industri 4.0. Indonesia baru akan memasuki 4.0, tapi dunia itu sudah memasuki 5.0. Ya, sudah bisa terbayang kita sudah lumayan ketinggalan jauh. Kita baru Indonesia sudah masuki 5.0, tapi kita baru siap-siap memasuki revolusi industri 4.0. Tapi is okay, nggak masalah. Yang penting kita bisa mengikuti. Ya, selain PowerPoint tadi, kita balik lagi ke sini. Selain PowerPoint, ya apa yang di samping PowerPoint? Ya, di samping PowerPoint adalah Corel Presentation. Ya, dari namanya tentunya ini adalah produk dari Corel ya. Corel selain membuat produk pengolah grafis, ya pengolah vektor, dia juga memproduksi aplikasi pengolah presentasi namanya Corel Presentation. Walaupun ini jarang sekali mungkin ya yang menggunakan. Di bawahnya PowerPoint, ini adalah produk Google juga ya. Ini adalah Google Slide, ya produk dari Microsoft ya, Google Slide. Bedanya apa? Nah, kalau PowerPoint ini harus kalian install di PC atau di laptop kalian. Nah, kalau Google Slide adalah layanan aplikasi presentasi, syaratnya cuma satu, laptop atau PC kalian terkoneksi internet. Jadi ini adalah aplikasi presentasi yang harus online lah bahasanya, gitu ya. Ya, ini dua produk Google. Ada lagi mungkin yang dari HP, WPS. Nah, WPS juga ada, ya. Simpel sekali dari HP. Zaman sekarang itu istilahnya sudah tidak ada lagi yang tidak terkoneksi. Saya yakin dari kalian itu pegang smartphone semua. Walaupun mungkin ada yang smartphone-nya berdua, tapi Bapak yakin kalian memiliki smartphone semua yang itu bisa dimanfaatkan sekali untuk membuat sebuah file presentasi. Dan tidak hanya ini, banyak contoh yang lainnya, misalnya Canva, terus VideoScribe, terus Powtoon yang membuat file presentasi secara online. Ya, Bapak nanti akan ada beberapa contoh dari Powtoon, VideoScribe, dari Canva, terus apa lagi kira-kira? Ya pokoknya banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kalian tuh sudah pernah menggunakan Bapak ya. Tapi kalian nggak sadar, oh ternyata ini file untuk bikin presentasi ya. Ternyata ini file untuk menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan, saya pernah menggunakannya, cuman saya lupa file saya kemana. Nah, alangkah baiknya kalau kalian pernah membuat itu ya, itu kalian kumpulkan, itu akan menjadi portofolio kalian nantinya. Ya. Oke, kalau gambar yang di sini, contohnya lagi adalah ini adalah dari Apple Keynote. Ini adalah salah satu aplikasi presentasi juga yang diproduksi oleh Apple. Banyak sekali. Nanti Bapak akan berikan contoh membuat file presentasi menggunakan VideoScribe, terus menggunakan Powtoon. Banyak sekali. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk concern ke fitur-fitur yang ada pada Microsoft Office PowerPoint. Pernah buka dong ya. Minimal kalian di SMP atau mungkin punya kakaknya atau mungkin pernah melihat minimal ngelihat guru deh
Minimal melihat guru kalian mempresentasikan suatu materi menggunakan PowerPoint. Oh, itu adalah bentuk presentasi. Seperti itu. Fitur-fiturnya apa saja? Yang pertama, nah ini adalah tampilan awal Microsoft Office PowerPoint 2019. Kenapa Bapak ngambil 2019? Karena kalian mau nggak mau harus mengikuti tren nih, mengikuti zaman. Walaupun memang fiturnya tidak akan berbeda jauh dari Office 2016, Office 2010. Kalau 2007 udah lumayan kentara sekali perbedaannya. Kalau antara 2016, 19 itu tidak terlalu beda jauh. 10 mungkin ya masih agak-agak mirip. Nah, Bapak ini menggunakannya yang Microsoft Office PowerPoint 2019. Jadi ini adalah tampilan depan ya, sama ya seperti 2016, mungkin yang di laptop kalian ada 2016. Ini adalah tampilan awalnya. Ini ada urutan slide-nya, ini adalah istilahnya apa ya? Ini adalah kanvas utamanya. Jadi ketika kalian mau membuat presentasi, itu dituangkannya di sini. Dituangkannya di sini. Ini adalah urutan slide. Kalian membuat berapa slide? 1, 2, 3, 10, 100 slide. Ini akan ditampilkan di sini. Dan tampilan besarnya adalah di sini. Itu adalah tampilan awal Microsoft Office 2019. Nah, ini adalah pilihan menu layout. Nah, pilihan layout Microsoft PowerPoint 2019. Bisa kalian lihat ya. 3 bentuk utama dari layout Microsoft Office PowerPoint 2019 itu adalah title layout, ya, title slide, terus title and content, ya, title only, ya. Sebenarnya intinya itu ada title slide, title itu dari title dan teks, title dan konten, terus ada comparison, ada title 2, konten 2, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali pilihan slide-nya. Di sini ada title slide, title and content, section header, ada to content, kontennya 2. Konten ini maksudnya isinya bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa video, bisa berupa apapun. Kalau title ya hanya sebatas teks ya, gitu ya. Comparison ini maksudnya apa? Ini kan gambarnya sama ya. Bedanya adalah di sini. Sini title utama, nah di sini ada title lagi dikit. Nah, ini title only, hanya benar-benar judul saja. Ini blank. Blank ini bisa kalian isi apapun, gambar bisa dan sebagainya. Content with caption, ya, picture with caption dan lain sebagainya. Fitur yang kedua, nah di sini nih, bisa kalian lihat ya, dari sini. Oke, ini yang konten. Dari konten itu isinya apa saja sih? Nah, di sini ada insert table. Nah, kalian bisa memasukkan table di sini. Kalian bisa memasukkan table, misalnya kalian membuat daftar harga, kalian membuat daftar ukuran baju, kalian membuat daftar harga makanan, daftar harga hotel, akan dipresentasikan, bisa memasukkan melalui tabel di sini. Yang ini nih, grafik, insert chart, masukkan grafik pertumbuhan perekonomian, misalnya atau grafik laba jual beli, grafik apapun yang bentuknya grafik bisa dimasukkan di sini. Insert smart graphic. Nah, sorry, yang ini ada tadi lebih ke arah polygon frekuensi. Nah, smart graphic di sini. Ya. Terus ini insert picture. Nah, insert picture ini memasukkan gambar dari ini ya, dari PC kita sendiri, dari drive lokal. Ini adalah insert video. Kalau ini insert picture dari online, kita nyari dulu. Biasanya sih yang digunakan yang ini insert picture yang dari lokal. Ini adalah video, ini adalah icon yang ada di Microsoft Office PowerPoint 2016. Selanjutnya, ini adalah apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, ini adalah menu transisi. Apa itu maksudnya transisi? Transisi adalah pergeseran slide. Maksudnya pergeseran slide adalah slide ini ketika ditampilkan, efeknya mau seperti apa? Ya. Slide ya, bukan konten ya.
Jadi transisi itu adalah slide. Efeknya mau seperti apa? Apakah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kanan kiri, kiri kanan, blur, memutar dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali efek-efeknya. Ya, ini adalah efek transisi pada slide. Nanti akan kita praktikan langsung. Selanjutnya ini adalah efek animasi. Nah, kalau slide tadi, kalau slide tadi menggunakan transisi, kalau konten itu yang ada isinya ya, isinya ini di sini. Kalau kita memberikan efek juga namanya efek animation, animasi. Apakah dari atas ke bawah dan lain sebagainya, banyak sekali di sini efeknya. Float in, split, wipe, save dan lain sebagainya. Kalau kita klik di sini, ini akan banyak sekali. Oke, itu ya. Itu adalah beberapa fitur yang ada di Microsoft Office PowerPoint. Ya, itu adalah fitur yang di Microsoft PowerPoint. Bapak rasa sampai sini cukup sekian. Dan presentasi ini juga bisa kalian lihat di link Powton. Oke ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba membuat file presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.